Di setiap daerah punya bahasa. Ketika mereka berjumpa sama orang, melewatin rumahnya orang, ada orang yang duduk di sana, ada yang berdiri. Biasanya termasuk adab dan etika. Kulonun. Loh, Islam mengajarkan sesuatu yang lebih indah, berpahala lagi. Kenapa nggak diamalin? Udah kebanyakan pahala antum. Wah, alhamdulillah, terlalu banyak pahala. Kalau ana harus nyebarkan salam juga, nggak enak lah. Bohong. Kita males saja. Kalau nggak males, nggak enak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud rahimahullahu taala, inna awlan nas billah man bada'ahum bisalam. Sesungguhnya orang yang pantas dengan Allah, yang pantas mendapatkan rahmat Allah, yang paling dekat sama Allah adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Mulai dia mengucapkan salam. Gak nunggu orang itu mengucapkan salam sama dia, tapi dia yang memulai. Jemaah, apa beratnya ngucapin salam sih? Keluar duit kita, keringetan gitu, kayak bawa beban, ya Allah. Enggak, tinggal ngomong assalamualaikum. Bahkan dianjurkan kita menyempurnakan salam kita. Karena di masyarakat kadangkala yang terdengar Kumsalam, Kumsalam. Ucapkan salam dengan sempurna. Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang menjumpai Nabi SAW. Lalu laki-laki itu mengatakan, Assalamualaikum. Apa kata Nabi SAW? Ashrun. 10. Lalu datang laki-laki lain mengatakan, Assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi SAW mengatakan, Ishrun. 20 nih. Lalu ada orang ketiga yang datang mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Nabi SAW? Thalathun. Pahalanya 10 nih orang. Bayangin sekarang antara Assalamualaikum dan kulon. Dengan permisi. Dengan nuang lewat. Islam mengajarkan adab dan etika. Bahkan dalam urusan salah pun gak sembarangan. Nabi SAW mengatakan, Yusalimu saghir al-kabir. Yang junior, yang kecil, mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Wal mar alal qa'id. Yang sedang lewat kepada orang yang duduk. Di sini yang sering terjadi, kita lewat depan rumahnya orang, tuh orang-orang lagi duduk-duduk, santai dia di depan rumah mereka, kita mengatakan apa? Permisi. Numpang lewat ibu, ya monggo. Kenapa antum nggak salam? Al-mar al-qa'id. Yang sedang lewat kepada orang yang duduk. Yang ketiga, warraqib alal mashi. Yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Kadangkala tuh pejalan kaki itu sakit hati sama pengendara. Sebagian yang mengendara motor, ada oknum-oknum yang naik ke tempatnya pejalan kaki. Melewatin trotoar. Yang ada pencet bel. Kalau memang kau perlu lewat sana karena ada kebutuhan khusus, ucapkan salam. Ar-raqib al-mashi. Kemudian al-qalil al-kathir. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Ahibati fillah, memang sih di antara tanda-tanda kiamat itu, kata Nabi SAW, akan adanya orang-orang yang mengucapkan salam kepada kenalannya saja. Yang kenal Assalamualaikum, nggak kenal diem, lewat aja. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Barakallahu fikum.
Ada yang bertanya kepada ana, Ustadz, ana ini lewat rumahnya orang Islam. Tiap lewat sana, ana mengatakan Assalamualaikum. Tapi pemilik rumah selalu jawabannya nggih. Jadi katakan Assalamualaikum, jawabannya nggih. Terus apa yang harus dilakukan? Berhenti mengucapkan salam kepada orang itu. Tetap salam. Akan Allah kirim malaikat yang menjawab salam kita. Kadangkala ada orang yang bertikai sama kita, yang nggak mau bertegur sapa. Lalu kita mengucapkan Assalamualaikum, dia tidak menjawab. Tenang. Ada yang menjawab yang lebih baik dari dia. Itu malaikat Allah Azza wa Jalla. Jadi mulai saat ini, biasakan salam. Ketika antum masuk ke gang rumah, ya, ana nggak tahu mah di kota-kota besar, tapi kalau kayak di kampung itu kan biasanya ya kanan kiri itu banyak orang duduk-duduk, ada emak-emak, ada anak-anak. Ketika antum lewat, antum pakai mobil, biasanya antum pakai AC yang punya fulus. Kalau masuk gang, tolong kaca jendelanya kaca mobilnya itu diturunin. Mulai antum mengucapkan salam, Assalamualaikum. Mungkin di sana nggak dijawab, lanjut lagi. Nggak ada urusan mau dijawab, nggak dijawab. Kadang-kala kita ini, Ustadz, daripada ana buat mereka berdosa, ahsan, ana nggak salam. Soalnya dia nggak jawab dosa. Ahsan, ana nggak salam sama dia. Antum dosa juga nantinya tidak memberikan hak dia. Dia punya hak untuk diucapin salam, tapi antum tidak mengucapkan salam. Laksanakan tugas kita. Urusan dia tidak menjawab, dia antara dia sama Allah. Dan menjawabnya itu paling tidak kita sama dengan ucapan salam. Kalau dia mengatakan Assalamualaikum, maka jawabannya Waalaikumsalam. Itu paling minimal. Tapi Allah memberikan arahan, Fahayyu bi ahsana minha. Usahakan engkau itu membalas dengan yang lebih baik. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian yang ketiga ibadah yang ringan nih. Ibadah hati. Ada banyak ibadah hati. Rasa takut kepada Allah. Berharap kepada Allah. Berbaik sangka sama Allah. Ridho dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Antum gak perlu angkat tangan. Sini. Keimanan. Antum beribadah dengan hati. Selain dengan raga kita. Maka yang ada yang mengatakan di antara para sahabat Nabi, kenapa Abu Bakar itu bisa ya mendahului sahabat-sahabat yang lain? Apakah dengan banyak ibadahnya? Dikatakan bukan. Tapi bisyai'in waqara fi qalbi. Dengan sesuatu yang ada dalam hatinya dia. Yang kemudian tampak dalam raganya. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Nabi SAW? Irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah engkau dengan apa yang Allah bagikan untuk dirimu. Engkau akan menjadi orang paling kaya di muka bumi. Gak harus antum merantau untuk jadi orang kaya. Gak harus antum merantau. Gak harus antum kerja dari pagi pulang malam. Gak harus antum menjadi ya apalah pekerjaan-pekerjaan yang berat. Menjadi bupati, menjadi presiden. Itu pekerjaan berat ya mah. Kalau sekedar antum ingin jadi orang paling kaya di dunia ini, ternyata cukup dengan ibadah ridho. Ridho. Dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ringan apa? Sulit ridho. Kalau antum disuruh sholat malam, aduh berat Ustaz. Suruh ridho. Tinggal nyetel hatinya. Menerima ketentuan Allah Azza wa Jalla. Yang baik dan yang buruk. Yang buruk dia bersabar, yang baik dia bersyukur. Kemudian ibadah yang keempat. Yang ringan adalah ibadah bertutur kata yang baik. Ngomong yang baik.
Ada sebagian kita mungkin di keluarganya memang nggak biasa ngomong baik. Makian, cacian, biasa dilontarkan. Dan bahkan ucapan itu menjadi biasa di masyarakat. Di beberapa daerah, ucapan umpatan yang buruk jadi biasa. Padahal kita nggak mau tuh anak-anak ikut berucap yang seperti itu. Maka ucapkan yang baik. Antum komentar. Sekarang orang tulis yang baik. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Isra ayat 53. Menjelaskan baik menjaga persahabatan, menjaga persaudaraan, menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga silaturahim. Karena setan itu mencari-cari ucapan yang buruk dari kita yang akan digunakan bahan untuk menimbulkan keributan di antara keluarga dan kerabat kita. Nah, silakan baca di surat Al-Isra ayat 53. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allahu Akbar. Jadi setan itu cari bahan untuk merusak hubungan kita. Yang dia cari omongan. Apalagi omongan yang multi tafsir. Tulisan yang multi tafsir. Itu dimanfaatkan oleh setan. Maka Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertutur kata yang paling baik, yang benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, wal kalimatu thayyibah sadaqah. Kalimat yang baik itu sedekah. Enggak perlu duit atau enggak perlu mendongnya. Membukanya. Kadang kala mikir mana yang mau disedekahkan, udahlah kalimat yang baik sedekah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik, maaf yang diberikan itu lebih baik daripada sedekah yang diikutin dengan gangguan kepada orang yang dikasih. Jangan. Kita ini ada yang mudah. Ucapan yang baik. Siapa yang paling pantas mendapatkan ucapan? Ya orang tua, istri, suami, anak-anak. Ucapkan yang baik. Teman kita di kantor. Ini ibadah. Ibadah sodako, nggak keluar duit cuma antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika menjelaskan orang Islam tuh kayak apa sih? Yang disebut orang Islam yang kayak apa? Maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah sosok manusia yang orang lain itu selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Lisan dan tangan. Tangan mungkin dulu memukul, menyakitin dengan tangannya. Sekarang dengan tulisan, lisan dan tulisan juga terjaga nih orang. Semoga jamaah itu nggak kebayang bagaimana omongan yang baik ini dapat mengantarkan kepada keridhaan Allah kepada diri antum. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Ada seorang hamba yang mengucapkan ucapan yang merupakan ada unsur keridhaan Allah di dalam. La yalqa laha bal atau la ilaha. Ketika dia ngomong, dia biasa aja ngomongnya. Ini kalimat yang baik yang dari Allah, tapi dia waktu ngomong tuh biasa aja. Yarfa'uhullahu biha darajat.
Allah mengangkat orang ini dengan ucapan yang baik tadi itu beberapa derajat yang tinggi, jemaah. Ngomong. Padahal dalam bayangan dia omongan ini omongan biasa aja gitu loh. Tapi Allah mengangkatnya. Kemudian wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Ada hamba yang ketika berbicara, berbicara beberapa kalimat atau satu kalimat yang mengandung kemurkaan Allah, la yulqi laha balan, mungkin dalam pandangan dia hanya bercanda belaka. Yahwi biha fi jahannam. Dengan kalimat itu dia masuk ke dalam neraka jahanam. Kalimat yang baik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang sosok seorang wanita, taqumul lail, salat malam, wa tasumun nahar, puasa sunnah, wa tatasaddaq, juga rajin sedekah. Tapi masalah orang ini apa? Fi lisaniha saltah. Kalau ngomong pedes. Suka menyakitin tetangganya. Kemana sholatnya? Bayangkan. Kemana puasanya, sedekahnya? Nabi SAW perempuan ini lah kayaknya. Gak ada baiknya di perempuan. Hiya finnar, di neraka tempat. Sholat malam Ustaz. Dia puasa sunnah, dia sedekah. Ya gara-gara omongannya yang menyakitin orang lain. Nanti ketika proses persidangan pada hari kiamat. Itu ibadah sholatnya habis. Dimakan dosa dia. Karena orang-orang akan menuntut kepada dia. Gara-gara apa? Lisan. Kemudian ibadah yang selanjutnya. Yang mudah tapi kita jarang melakukannya. Husnudzon sama saudara kita. Berbaik sangka. Berbaik sangka. Kita punya kawan. Kita punya teman. Kita punya saudara. Mungkin dia melakukan sesuatu yang ya bisa tafsirkan macam-macam. Tapi kita berbaik sangka sama dia. Karena dia muslim, yang anak tahu orang baik. Namun ternyata sebagian kita tidak menganggap ini ibadah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hujurat. Ayat 12. Nah, silakan dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing saudara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik. Dan Allah, sungguh Allah maha penerima taubat, maha penyayang. Barakallahu fiik. Subhanallah sujama. Bagaimana Allah mengarahkan orang-orang beriman untuk menghindari banyak berprasangka. Berprasangka yang baik sama saudaramu. Apa beratnya? Kita berprasangka baik. Tetangga kita lihat pulang malam, mungkin habis pulang kajian. Enggak usah kayaknya mungkin dia habis maksiat. Ya udahlah, kita itu menghukumi orang dengan zahirnya. Kalau dia orang baik, orang soleh, pulang malam mungkin habis kajian dia. Berprasangkalah yang baik. Apalagi orang ini orang baik sebenarnya. Dan Allah sebutkan juga, jangan mencari-cari kesalahan saudaranya, dimata-matain saudaranya. Jangan. Dan jangan saling menggibain nanti. Ahibati fillah, ibadah yang terakhir mungkin, yang jadi pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu tersenyum kepada saudara kita. Bermuka ceria kepada mereka. Bukankah Nabi SAW mengatakan tabassumuka
fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah.